Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 29 ayat 1, Imatiki Hasonangan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 186 ayat 3, Toktong Tutu Nadenggando. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 7. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam.
Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 681 ayat 1, Ale Amang Asi Roham. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 437 ayat 2, Tung Namuba Rohaku. Yesus maringan dia,
Yesus Allah, Tuhan Yesus marikan Dia. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 21 ayat 7 sampai ayat 19. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 731 ayat 1, Benget Maho. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 341 ayat 1. Ibu maju pang sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal telah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-22 setelah Trinitatis tertulis dalam Bibel Bahasa Batak, Kitab Maleaki pasal 3 ayat 19 sampai 24. Dan Alkitab berbahasa Indonesia terjemahan baru Maleaki 4 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu ini adalah hari Tuhan akan tiba. Naroma arini Tuhani. Berbicara tentang hari Tuhan, tentu pikiran kita akan terarah kepada akhir zaman dan hari penghakiman. Pikiran ini tentu tidak salah, apalagi jika kita masuk kepada pemahaman eskatologis yang sungguh-sungguh visioner bahwa setelah kehidupan ini akan ada masa hari Tuhan akan datang. Dan pada pengakuan iman kita pun jelas, pengakuan iman rasuli, kita mengaku dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudaraku, demikian pula Maleaki memberi gambaran akan hari Tuhan yang bisa dipahami sebagai hari penghakiman. Namun,
dalam jangka pendek dipahami juga sebagai pemurnian. Saudaraku, namun menariknya, gambaran yang disampaikan Maleaki lebih kepada hal yang akan dihadapi dan diterima orang fasik, orang jahat, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka akan menerima ganjaran yang digambarkan sebagai sesuatu yang mencekam dan menakutkan. Kemudian berlanjut kepada sukacita besar yang akan diterima oleh orang-orang yang setia dalam iman dan ketaatan dalam kebenaran Tuhan. Maleaki mengungkapkan hari itu sebagai hari tanpa pengharapan bagi orang-orang fasik. Hari itu menyala seperti perapian dan semua orang fasik seperti jerami yang terbakar habis. Akan tetapi saudaraku, sisi lain dari hari Tuhan ialah hari sukacita dan bahagia bagi orang yang takut akan Tuhan. Pada hari itu, orang benar bersukacita dan berpesta karena orang jahat dikalahkan dan orang fasik tidak mendapat tempat lagi di bumi. Maka sesungguhnya saudaraku, firman Tuhan melalui Maleaki ini adalah sebuah peringatan dan seruan pertobatan, bukan tentang waktu dan tanggal peristiwa. Mungkin sebagian orang berkata kalau hari Tuhan akan berbicara tentang tanggal-tanggal cantik. Tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3, tanggal 4 bulan 4, dan seterusnya. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, seolah-olah kiamat akan datang. Enggak, itu bukan hari kiamat. Itu hari belanja nasional. Akan banjir diskon, banjir di situ, potongan-potongan harga yang membuat Anda belanja. Kan begitu. Itu bukan tentang itu firman Tuhan berbicara tentang hari Tuhan. Justru hari Tuhan adalah tentang peringatan dan seruan pertobatan. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan ini juga sekaligus sebagai semangat bagi orang-orang benar dan setia agar tetap berjuang dan tetap konsisten hingga akhir waktu kehidupannya. Saudaraku, meski kejahatan dan ketidakbenaran seolah menghimpit dan menghantam kehidupan kita, percayalah, Tuhan akan menguatkan. Dan pada akhirnya kita yang akan menang. Tentu dengan syarat. Syaratnya kita tetap kokoh hidup dalam firman Tuhan, dalam hukum dan kebenarannya. Saudaraku, firman Tuhan melalui Maleaki berkata, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nubuatan Maleaki tentang hari Tuhan didahului dengan janji Allah untuk mengutus Nabi Elia yang akan mempersiapkan hati orang untuk bertobat menyambut hari Tuhan tersebut. Nabi Elia di sini bisa saja dipahami sebagai nabi yang bernubuat di Israel pada masanya. Namun pada satu sisi, Nabi Elia diisyaratkan merujuk kepada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Baik Nabi Elia ataupun Yohanes Pembaptis secara bersamaan sesungguhnya menyerukan pertobatan untuk menyambut kedatangan Tuhan atau Mesias. Maka hari Tuhan di sini adalah hari ketika Yesus datang dan memerintah atas kita. Ketika kita menyerahkan diri untuk diperintah oleh Yesus yang meraja atas kita, maka hari Tuhan akan menjadi sukacita bagi kita. Selama kita di dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu takut akan hari Tuhan yang mencekam itu, sebab itu hanya berlaku bagi orang fasik. Hari Tuhan akan menjadi hari yang penuh sukacita dan bukan ratap tangis penyesalan tanpa akhir. Sebab kita selalu berjalan di jalan Tuhan sembari membekali diri dengan iman dan hidup yang benar dalam menyongsong datangnya hari Tuhan yang akan datang. Yakni kedatangan Yesus kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Selamat menantikan hari Tuhan dengan sukacita, wahai orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami dengan kuasa Roh Kudus memberi pemahaman melalui firman Tuhan oleh Maleaki, menyadarkan kami untuk tetap setia dalam kebenaran Tuhan. Ketika hari Tuhan itu datang, justru sukacita dan sorak-sorai bagi kami ternyatakan. Kami percaya dengan kuasa Tuhan,
keseluruhan kami boleh memenangkan hidup kami, menyambut kedatangan Yesus, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali dalam penghakiman itu menjadi sambutan sukacita bagi kami. Berkati kami Tuhan untuk menjalani hidup kami, untuk setia di dalam Engkau hingga akhirnya datang kelak. Dalam Yesus Kristus berkati firman Tuhan yang kami dengarkan. Amin. Saudaraku, marilah kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 241 ayat 1 sembari menyerahkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
HKBP dalam orientasi pelayanannya di tahun 2022 menetapkannya sebagai tahun kesehatian. Seluruh program pelayanan menjadi pengejawantahan tema besar tahun kesehatian berdasarkan Filipi 2 ayat 2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui Panitia Tahun Kesehatian telah melaksanakan berbagai program unggulan yang tepat guna dan tepat sasaran. Seluruh lini pelayanan gereja, baik pelayan tabisan dan non-tabisan, seluruh lapisan anggota jemaat lintas kategorial, kaum disabilitas, dan bahkan lintas agama dan lintas kepercayaan telah disentuh dan digerakkan menuju kesehatian. Maka sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja dan sebagai wujud apresiasi penuh kepada kontribusi dan keterlibatan seluruh warga jemaat, maka HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan ibadah dan perayaan puncak tahun kesehatian HKBP tahun 2022. Ibadah dan perayaan puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan diadakan pada hari Senin 14 November tahun 2022 mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Sopo Bolon, Gedung Sopo Marpikir HKBP. Rangkaian ibadah dan perayaan puncak akan dilayani dan dipimpin oleh Opue Porus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan dimeriahkan oleh artis Batak Nasional Victor Hutawarat. Seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan perayaan akan ditayangkan secara langsung atau live streaming melalui kanal YouTube New Kairos TV Official. Dengan kerendahan hati kami mengajak kita sekalian untuk berpartisipasi, mendukung dan mendoakan agar ibadah dan perayaan ini berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, horas, horas.